Have you ever heard about Siksa Kubur movie? Film adalah karya cipta seni budaya yang merupakan media komunikasi massa yang menggunakan asas sinematografi. Artinya, film adalah sarana komunikasi antara pembuatnya dengan penonton demi menyampaikan pesan-pesan tertentu. Salah satu genre favorit di Indonesia adalah horor. Nah, salah satu film yang sangat menarik dan ramai dibicarakan adalah film Siksa Kubur. Siksa Kubur karya Joko Anwar menggambarkan tentang siksa kubur yang dimana telah familiar di benak masyarakat, khususnya umat muslim. Nah, film Siksa Kubur tidak semata-mata sebuah hiburan, melainkan terdapat banyak sekali nilai moral dan nilai religius di dalamnya. Nilai moral dan nilai religius tersebut telah terdapat dalam film baik secara tersurat maupun tersirat. Oleh karena itu, dibentuklah suatu penelitian yang nantinya akan fokus dalam membahas representasi nilai-nilai religius dalam film Siksa Kubur. Buat tahu bagaimana caranya? Jika kita bicara tentang mencari tahu nilai suatu film, maka kita tidak perlu lupa untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Setelah memahami isi dari film Siksa Kubur, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai-nilai religius yang terkandung dalam film tersebut. Kalau dirasa masih kurang, masih banyak sumber-sumber lain yang dapat menguatkan makna dari nilai religius yang didapat dari sebelumnya, seperti buku, literatur, dan penelitian lainnya. Pertama, kita tahu bahwa film Siksa Kubur ini merupakan film buatan Joko Anwar yang terdapat banyak nilai religius yang ingin disampaikan kepada penontonnya. Setidaknya ada 4 nilai religius yang terdapat dalam film Siksa Kubur, yaitu nilai keimanan, nilai penyesalan, nilai pertobatan dan pengampunan, dan terakhir, gambaran Siksa Kubur. Pertama, keimanan. Dibuktikan dengan sini nih, keimanan adalah perasaan yakin tanpa ada sedikitpun rasa keraguan. Yang diyakini dalam konteks iman adalah yakin terhadap ajaran agamanya. Film Siksa Kubur menjelaskan bahwasannya keimanan menentukan tidak bisanya manusia menjawab pertanyaan dari 2 malaikat di alam kubur, karena di sana tidak pakai logika maupun hafalan, melainkan keimanannya. Adapun representasi dari sebuah kepercayaan yang salah, yang dimana ada yang menganggap kalau memerangi kaum kafir mereka bisa masuk surga, padahal itu sama saja seperti bunuh diri yang dianggap dosa. Yang kedua, penyesalan. Penyesalan adalah perasaan sedih atas perlakuan yang tidak sesuai dan yang telah terjadi. Ini bisa jadi perenungan dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak perlakuan kita yang tidak sesuai atas apa yang kita harapkan. Alhasil, kita pun menyesal. Di film pun juga begitu. Digambarkan karakter-karakter yang menyesali apa yang telah ia lakukan dan apa yang tidak bisa ia lakukan. Tapi dari penyesalan itu akan diberikan jalan oleh Tuhan, yaitu Allah SWT melalui pertobatan. Yang ketiga, pertobatan dan pengampunan. Allah SWT adalah zat maha pengampun dan akan memberikan jalan terbaik bagi seorang hamba yang ingin berusaha bertobat. Usaha terbaik untuk mendapatkan pengampunan dari Allah SWT adalah pertobatan. Tentu saja Allah akan memberikan jalan bagi orang yang mau bertobat, maupun dosa tersebut sebesar dunia seisinya maupun sekecil semut. Maka Allah SWT tetap membuka pintu tobat selebar-lebarnya bagi mereka yang ingin berusaha bertobat. Nah, yang terakhir, gambaran Siksa Kubur. Kita diperlihatkan, diberi gambaran seberapa mengerikannya siksa kubur tersebut. Tujuannya apa? Agar kita diberikan rasa was-was dan juga diberi peringatan bahwasanya kita tidak boleh berbuat maksiat. Bisa kalian bayangkan betapa mengerikannya ketika kepala kalian dihancurkan, mulut kalian mengeluarkan ular yang begitu besar yang akan mencabik-cabik tubuh kita. Ngeri banget sih. Dan juga siksa kubur tersebut tidak akan terhenti sampai hari kiamat kelak. And that's it. Itulah hasil dari penelitian mengenai representasi nilai-nilai religius dalam film Siksa Kubur. Bagaimana? Apakah kalian semakin bertobat setelah menontonnya? Atau kalian menyesali perbuatan yang kalian lakukan selama ini? Bertobatlah segera, brother. Siksa kubur itu pasti ada bagi orang yang bermaksiat, menentang dan tidak mempercayai ajaran agama Allah. Berbuat baiklah. Give a good vibe to other people. Hindari maksiat. Dan terakhir, jangan lupa bahagia.